Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di Math with Dad. Kita sekarang memasuki latihan Practice 1.4 di buku Focus on Math Textbooks Grade 7 by Praxis Publishing dengan kurikulum IMYC. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4, nomor 5, soal cerita. Practice 1.4 masih sangat mudah, masih sama matematika dasar, perkalian, pembagian, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Di sini tadi kita sudah bahas nomor 1, 2, 3, operasi campuran. Ini masih sama. Untuk mengerjakan ini, ada tips ya. Sebenarnya kalau misalnya ketemu soal cerita di matematika, kita harus buat stating facts, kemudian pertanyaannya apa, lalu yang diketahui apa, lalu kita jawab berdasarkan informasi yang diberikan oleh soal cerita tersebut. Nah, di sini nomor 4, a chemical compound with an initial temperature of 29 degrees Celsius was heated until its temperature rose by 15 degrees Celsius. Jadi dia awalnya 29 derajat, kemudian temperaturnya naik by 15%, artinya positif 15. Kemudian senyawa tersebut, the compound, was put in a beaker, ditaruh di gelas kimia, di bejana kimia ya. Kemudian setelah itu senyawa tersebut suhunya turun karena didinginkan, dibiarkan saja gitu kan di dalam gelas kimia tersebut. Tadi ditanyakan adalah find the final temperature of the chemical compound. Nah, ini masih sangat mudah ya, saya yakin insya Allah kalian semua bisa. Jadi kita kerjakan aja sekarang satu persatu. Di sini kita tulis dulu apa yang diketahui. Oh, we have the following facts. Yang pertama adalah katanya initial temperature, initial temp equals to 29 degrees Celsius. Kemudian rose by temperature rose, dia naik, katanya plus 15 degrees Celsius. Lalu cool, didinginkan, minus 8 degree. Nah, ditanya final temperature-nya apa? Ya kan, question. What is the final temperature? Final temperature. Ini saya udah ada informasi ini semua. Insya Allah gampang. Final temp equals to 29 plus rose by 15 cooled by 8. Berapa hasilnya? 29 ditambah 15 dikurang 8. Hasilnya 36. 36 degree Celsius. So, the final temp is 36 degree Celsius. Oke. Nomor 4 masih sangat mudah. Nomor 5 juga insya Allah nggak ada masalah. Sekarang kita ke soal nomor 5. Oke. In a mathematical quiz, each correct answer is given plus 3 points and each wrong answer is given minus 2 points. If Ellen gave 6 correct answers and 4 wrong answers, find the total score for Ellen. Ini mudah lah ya. Jadi, facts. Apa facts yang kita punya? Correct answer equals to plus 3. Wrong answers equals to minus 2. Then Ellen has 6 correct answer and 4 wrong answers. Lalu pertanyaannya apa? What is the question? The question is total score. Total score. Masih mudah, bahwa total score equals to
Oke, kalau benar, correct. 3 dikali 6. Oke. Ditambah minus 2 kali 4. Wrong answers. Jadi 6 yang benar, poinnya 3. Kemudian 4 yang salah, poinnya 2, minus 2. Oke. Jadi total scores-nya equals to 18 tambah minus 8. Answer is 10. Oke. So, sini kita tulis so the total score for Ellen is 10. Oke. Nomor 5. Mudah ya, soal nomor 5 ya. Oke, how many minutes do we have? We already recorded 6 minutes, so kita lanjut aja ya ke sini ya. Ke soal nomor 6 dan juga soal nomor 7. Oke. Kita cek dulu slide-nya biar enggak. Oke. Sekarang kita punya soal nomor 6. Soal nomor 6, Jill is climbing up a steep and slippery path to fetch a bucket of water. When she is 6 meter above her starting point, nah, jadi dia katanya dia pengen nimba air di bukit. Nah, ini dibilang katanya setelah dia 6 meter berjalan ke atas bukit, dari awal posisi dia terpleset nih 1 meter ke bawah. Berarti dari posisi awal, ya kan plus 6, kemudian terpleset minus 1, dia bilang katanya dia berhasil bertahan dengan menarik rumput ya, bushes gitu ya, apa namanya, ranting-ranting dan sebagainya. Kemudian menanjak lagi nih, dia mendaki lagi 7 meter ke area yang datar gitu kan. Dia bilang katanya setelah dia manjat lagi 7 meter plus 7, dia istirahat di situ. Nah, katanya seberapa jauhkah si Jill dia berjalan atau mendaki dari titik di awal. Oke, kita cek dulu ya di sini. Kita tadi udah bilang ada yang positif mana, yang negatif mana. Facts-nya kita punya apa? Katanya dia itu berjalan already first walk, kita tahu first walk itu adalah plus 6 meters from starting point. Oke, dan dia bilang katanya slips back, terpleset minus 1 meter. Lalu katanya dia berhasil lalu mendaki lagi, katanya second climbs, dia berhasil mendaki plus 7 meter. Terus ditanya questionnya adalah how far from starting point? How far from starting? Oke. How far from starting? Nah, ini insya Allah mudah ya. Oke, final position. Tanya plus 6 dari posisi awal, lalu terpleset, kemudian naik lagi. Simpel ya. 6 dikurang 1, 5, 5 ditambah 7, 12. Jadi posisi dia adalah Jill is 12 meters above her starting point. Mudah ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 tentang
zona waktu ya. Katanya local time in Melbourne is 3 hours ahead of Jakarta, Indonesia. Jadi kalau misalkan Jakarta jam 0 sekarang, jam 00, berarti Melbourne itu 3 jam. Jadi jam 3 pagi misalkan, atau jam 3 sore. Jam 3 pagi ya kalau 00 ya. Kemudian di sini dibilang local time in Melbourne 3 hours ahead of Jakarta, which is, jadi katanya Jakarta itu 5 hours behind Auckland atau New Zealand. Berarti sebenarnya Jakarta di belakang 5 jam behind. Jadi dia lebih lambat ya waktunya ya. Jadi Jakarta itu 5 jam behind Auckland. Melbourne-nya itu 3 hours ahead. Kemudian Auckland-nya itu, si Jakarta itu adalah 5 hours behind Auckland. Berarti artinya si Auckland ini 5 hours ahead Jakarta. Gitu. Kemudian diketahui juga bahwa Auckland itu 6 hours ahead of Berlin. Nah, ini coba misalkan kita bikin garis ya. Kita bikin garis. Di sini katanya ada Jakarta. Oke, anggap di sini Jakarta. Oke, kita agak ke tengah dikit. Ini Jakarta. Kita tulis di sini Jakarta. Oke, kemudian kita duplikat dia. Katanya Melbourne itu 3 hours ahead. Oke, di sini kita duplikat lagi. Ini Melbourne. Oke. Di Melbourne. Lalu kita duplikat lagi. Katanya Jakarta 5 hours behind Auckland. Nah, di sini Auckland misalkan. Oke. Auckland di New Zealand 5 hours behind, 5 hours ahead Jakarta. Karena Jakarta katanya which is 5 hours behind Auckland. Ini kita Auckland. Oke. Lalu katanya Auckland itu 11 hours ahead Berlin. Oh, Auckland itu 11 jam. Oke, kita tulis dulu ya di sini ya. Oke, kita tulis ini di sini. Misalkan ini jam 00. Kalau Jakarta 00. Oke. Sini katanya Melbourne itu 3 hours ahead Jakarta. Oke. Lalu Jakarta which is, katanya Jakarta adalah 5 hours behind Auckland. Oke. 5. Kemudian diketahui bahwa Berlin itu Auckland itu is 11 hours ahead of Berlin. Oke, kita duplikat di sini. Tarik ke sini. Katanya Berlin itu dia duplikat. Berlin. Oke. Berlin, Auckland is 11 hours ahead of Berlin. Oke. Kita tarik di sini, bawa dari Berlin ke Auckland. Perbedaan waktunya adalah 11 hours. Oke. Ini 11 hours. Oke, sekarang ditanya. Yang A, Melbourne, what is the time difference between Melbourne and Berlin? Nah, kalau misalkan Jakarta dan Melbourne itu beda 3 jam, kemudian Jakarta dan Auckland itu beda 5 jam, berapakah? Diketahui lagi nanti di sini Auckland sama Berlin itu beda 11 jam. Berarti kalau kita lihat di sini, kalau Jakarta Auckland itu beda 5 jam, kemudian Auckland Berlin itu beda 11 jam, maka Jakarta ke Berlin itu bedanya 11 dikurang 5. Yang B, tahuan ya, ini berarti sebenarnya 6. B. Kemudian ditanya nih Melbourne sama Berlin bedanya apa? Nah, sini Jakarta sama Melbourne-nya 3. Lalu diketahui Jakarta sama Berlin itu dia 6. Ya kan? Berarti antara Melbourne sama Berlin itu bedanya 3 ditambah 6. 9.
Oke, jadi kita tulis di sini yang A. Oke. Pertanyaan adalah MLB versus Berlin. Nah, ini udah ketahuan ya dari sini ya, bahwa Melbourne ke Berlin, Jakarta ke Melbourne 3, Auckland ke Berlin 11, Jakarta ke Auckland 5, maka Jakarta ke Berlin itu bedanya 6. Jadi 6 ditambah 3. 6 hours ditambah 3 hours. Jadi time difference-nya adalah 9 hours. Lalu yang B, ditanya Jakarta versus Berlin. Oke, berapa Jakarta versus Berlin? Jadi di sini ketahuan nih 11 hours dikurang 5, hasilnya 6 hours. Oke ya, jadi kalau misalkan Melbourne di sini, Melbourne di sebelah kanan, Berlin di sebelah kiri, berarti Melbourne itu dia 9 hours ahead Berlin. Jakarta 6 hours ahead Berlin. Makanya kalau kita nonton bola Liga Jerman itu kan selalu malam-malam karena kita lebih dulu 6 jam dibandingkan dengan Jerman gitu. Ini jelas ya. Jadi kalau ditanya berapa nih time difference antara Melbourne dan Berlin, bahwa Melbourne itu 9 hours ahead of Berlin. Kemudian Jakarta is 6 hours ahead Berlin. Jelas ya? Jadi practice 1.4 alhamdulillah sudah kita selesaikan dan insya Allah masih sangat mudah. Oke, kita ketemu lagi di practice 1.5 di masih chapter 1 dan mungkin bahasannya tentang faktor dan bilangan prima ya. Thank you. Assalamualaikum.